kemudian bapak-bapak, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan juga ada Pak Lurah, pasti ada ya, Pak Lurah, Pak Panelu, kemudian Kapolres, Kapolsek, kemudian Dan Ramil, kemudian tentunya para penyuluh petani dan para petani yang hadir di sini yang sangat kita banggakan, dan juga dari BMKG ini hadir deputi bidang klimatologi secara virtual beserta jajarannya, termasuk juga Kepala Balai Besar Wilayah 2 BMKG dan monitor, dibuka aplikasinya. Di situ ada pilihan macam-macam. Bapak Ibu dari aplikasi itu bisa memonitor cuaca, bisa memonitor iklim, bisa memonitor gempa, bisa memonitor tsunami. Kalau terkait cuaca, Bapak Ibu pilih cuaca, sentuh cuaca, maka dinyatakan dibuka. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3. Oke, Selanjutnya, izin yang satu, 2, 3. Boleh kayak bebas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. selanjutnya. Oh iya. Kondisi cuaca di Indonesia itu sangat kompleks. Kenapa? Karena letak kita itu di antara dua benua besar dan dua samudera besar. Jadi cuaca dan iklim itu sangat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara yang di antara dua benua tadi dan dua samudera tadi. Indonesia tuh di tengah-tengah, jadi selalu kelewatan. Contoh mudahnya, saat ini kan musim kemarau. Musim kemarau itu batasannya tetap ada hujan, namanya musim kemarau, tetapi curah hujannya kurang dari 50 mm dalam 10 hari, terjadi 3 kali 10 hari berturut-turut. Jadi dalam 1 bulan kurang dari 150 mm. Nah, di musim kemarau itu karena posisi semu matahari ada di utara, sehingga terjadi apa? Tekanan udara yang ada di benua Australia itu lebih tinggi daripada di Indonesia, sehingga terjadilah aliran udara dari Australia menuju ke utara, ke arah Asia, melintasi Indonesia. Sehingga di bulan itu mulai April sampai sekitar September ya, terjadilah angin yang dari Australia melewati Indonesia, dan angin itu adalah Australia itu gurun di sana. Anginnya kering dan dingin. Makanya di musim kemarau itu curah hujannya turun karena pengaruh angin yang kering ini. Dan angin sebutnya tuh monsoon Australia atau disebut angin timuran karena arahnya kan agak dari timur selatan. Nah, jadi itulah poinnya kenapa musim kemarau, karena curah hujan turun. Kenapa turun curah hujannya? Karena memang ada pengaruh kering dari Australia. Namun karena letak Indonesia ini di antara dua samudera juga, nah di saat itu atau saat kemarau ini ada aliran udara dari Samudra Pasifik. Jadi di sana tekanan udara lebih rendah. Di sini lebih di Indonesia lebih rendah, di sana lebih tinggi.
di Pasifik. Maka terjadilah aliran udara dari Pasifik masuk ke Indonesia, terutama Indonesia Timur dan Utara, itu membawa uap air dari Samudra Pasifik. Sehingga dalam waktu yang sama ada angin dari selatan yang kering dan dingin, tetapi ada angin dari Samudra Pasifik yang basah karena ada uap air. Plus letak kita ini kan kepulauan. Di Indonesia sendiri air lautnya itu masih anget. Sini tuh masih anget air lautnya. Jadi di Indonesia sendiri masih terjadi penguapan. Sehingga cuaca dan musim di Indonesia itu tidak bisa seragam. Kalau kemarau serempak kemarau, kompak semua kemarau. Tidak, mulainya kemarau aja bertahap, berangsur-angsur. Yang mulai kemarau lebih dahulu adalah di lintang selatan Katulistiwa yang dipengaruhi oleh angin kering dari Australia tadi dan dingin. Nah, tetapi saat kita kekeringan, kan ada peringatan dini kekeringan. Di DIY itu biasanya di Gunung Kidul. Tapi karena ada pengaruh fenomena ini, yang kekeringan itu malah Bantul. Gunung Kidul malah dapat hujan. Nah, karena pengaruh-pengaruh lokal dan pengaruh dari benua lain atau samudra lain. Bahkan di lintang selatan, di selatan Katulistiwa sudah banyak yang kering. Nusa Tenggara itu tidak mengalami hujan sudah sampai 90 hari. Tidak mengalami hujan. Jadi mulai Jawa sampai Nusa Tenggara Timur itu sudah ada yang tidak mengalami hujan sampai 90 hari, minimal 21 hari. Nah, di Bantul itu sudah 60 hari tidak mengalami, di atas 60 hari. Nah, jadi tadi yang disampaikan Bapak, ya, kenapa itu ada perkembangan perubahan? Karena kondisinya tergantung banyak pengaruh, kuat mana pengaruhnya. Kan yang mempengaruhi ada yang dari selatan, ada lagi nanti kalau musim hujan pengaruhnya dari Asia melewati Samudra Pasifik. Terus ada pengaruh di antara dua samudra, sehingga yang main ini mana yang lebih kuat. Sebaliknya, di sini kekeringan, di selatan Katulistiwa kekeringan, di lintang utara kayak Sulawesi itu banjir bandang. Di Pulau Sumatera sebelah timur dia kering, misalnya Riau kering ya, kebakaran lahan. Di sebelah barat di di Sumatera Barat, di Aceh banjir bandang. Nah, karena letak geografis kita ini, nah itu apalagi ada perubahan iklim global. Perubahan iklim global itu daerah-daerah yang biasanya dingin karena pengaruh ini loh, perubahan ini tadi, di situ menjadi suhunya bisa meningkat. Yang biasanya panas malah mengalami dingin. Oh, ini juga nanti mempengaruhi ilmu titan dari para petani itu. Nah, itulah makanya ilmu titan kan jadi kacau karena buminya itu sudah mulai kacau dalam arti salah mongso, salah musim gitu. Jadi memang sekolah ini juga untuk mengantisipasi itu juga ya Bu ya, untuk perubahan itu. Sekolah ini kita akan mendampingi ilmu titan. Ilmu titan itu kan bisa sekarang itu sering salah karena fenomena planet kita ini kan juga tadi berubah, apalagi wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh benua yang lain, samudra yang lain itu kan membuat berubah-ubah. Tetapi dengan ilmu perakiraan cuaca, 1 minggu sebelumnya gejala akan hujan lebat atau kekeringan itu bisa diketahui. Sehingga mendampingi ilmu titan, misalnya dengan aplikasi mobile phone tadi, kita bisa tahu, oh 6 hari lagi di sini ini akan hujan atau malah akan kering. Nah, maksudnya mendampingi, mengoreksi ilmu titan tadi yang kadang-kadang tiba-tiba ada aliran udara lewat dari timur Afrika. Jadi kejadiannya itu meskipun di Ponjong, yang mempengaruhi bisa dari Afrika. Jadi tiba-tiba ada aliran udara, memang ada fenomena yang siklus setiap berapa 40 sampai 60 hari. Itu ada pergerakan gerombolan awan-awan yang berjalan dari timur Afrika di Samudra Hindia bergerak menuju Indonesia sepanjang Katulistiwa. Nah, kalau
ini gerakan pergerakan masif dari awan ini lewat Pulau Jawa, lewat di atas Pulau Jawa, Ponjong bisa kena juga. Jadi tiba-tiba hujan lebat. Jadi kejadian di sini itu tidak hanya pengaruh cuaca lokal, tetapi bisa dipengaruhi dari Australia, dari Afrika, dari Asia, gitu loh. Jadi pengaruh global. Makanya perubahan iklim global itu dampaknya bisa sampai ke desa. Dan kejadian di desa ini bisa berdampak sampai Afrika juga. Itulah sehingga perakiraan cuaca secara tipen itu bisa kacau. Nah, maka kalau kita dengan ilmu itu insya Allah akan terjadi apa beberapa hari sebelumnya itu insya Allah bisa diketahui karena ada alat ukur begitu. Berikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BMKG dengan adanya sekolah lapang iklim ini. Karena dengan memanfaatkan iklim dan cuaca ini, sehingga masyarakat kita utamanya para petani dan juga para penyuluh itu akan mengetahui bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produktivitas tanam sehingga nanti hasilnya akan bisa optimal. Karena kalau masa lalu di Kabupaten Gunung Kidul ini hanya dengan Pranoto Mongso, ternyata seperti apa yang disampaikan tadi sekarang sudah tidak bisa dijadikan acuan. Harus ada pendampingan. Maka dengan adanya sekolah ini yang diadakan di Gedang Sari ini, nanti harapan saya tidak hanya di Gedang Sari, nanti bisa ini nanti sebagai percontohan untuk kecamatan-kecamatan yang lain. Harapan saya seperti itu, sehingga harapan saya karena Kabupaten Gunung Kidul kan 70% masyarakatnya ini mata pencahariannya itu petani, jadi kan masih sangat perlu perhatian dari kita semuanya. Dan PDRB Kabupaten Gunung Kidul 24,23% itu dari hasil pertanian. Maka SL ini sangat-sangat kita harapkan bisa nanti membawa perubahan yang lebih baik kepada para petani di Gunung Kidul. Dah. Diane rasa.